Rakuti dan laki-laki setengah tua berbincang-bincang di emper pondok. Rakuti heran melihat cara hidup laki-laki yang duduk bersila di hadapannya. Selanjutnya dia bertanya tentang Arya Kamandanu, bekas panglima perang Majapahit yang sudah mengundurkan diri. Laki-laki setengah tua menjawab sambil mengelus kepala bocah bersisik ular yang masih duduk di pangkuannya. Sayang sekali Tuan Rakuti. Saya tidak tahu menau tentang orang yang bernama Arya Kamandanu. Dia seorang pendekar ternama. Dia bekas panglima perang Majapahit yang pernah mengusir bala tentara Tartar dari bumi Jawa. Maaf, kalau saya telah mengecewakan Tuan Rakuti. Saya benar-benar tidak tahu. Iya, saya maklum. Tuan hidup terpisah dari dunia luar. Saya sudah merasa cukup puas dengan apa yang saya terima sekarang ini. Aneh sekali. Saya tidak dapat membayangkan hidup seperti Tuan. Menurut pendapat saya, setiap orang seharusnya hidup bersama orang lain. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat luas. Saya pernah hidup di dunia ramai. Tapi sekarang saya memilih hidup seperti ini. Suasana pegunungan, suara-suara sunyi dan lengang, suara-suara alam, dan kemurnian hati, kejernihan berpikir. Jika saya berada di tempat seperti ini, saya merasa bahwa diri saya sangat kecil. Diri saya hampir tak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan alam semesta ini. Apa perlunya menyadari hal-hal seperti itu, Tuan? Kalau saya lebih senang, lebih nyaman hidup di dunia ramai. Saya bergaul dengan orang-orang. Saya berusaha memahami mereka. Saya bisa terlibat dalam dunia persaingan yang membuat diri saya maju serta berkembang. Saya tidak bermaksud menyalahkan pendapat serta sikap Tuan Rakuti. Tuan masih cukup muda usia. Dunia Tuan terbentang luas. Saya kira Tuan juga belum terlalu tua. Tuan bisa berbuat banyak di luar sana. Itu pendapat Tuan Rakuti. Sedangkan pendapat saya lain. Saya merasa bahwa diri saya sudah cukup tua. Hidup saya hanya tinggal sisa-sisa. Dan saya ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengarungi sisa-sisa hidup saya ini. Tanpa gaduh riuh, tanpa suara kebisingan, dan tanpa persaingan-persaingan dengan manusia lain. Saya sudah cukup merasakan itu semua dulu, ketika saya masih muda. Ketika saya masih berusia seperti Tuan Rakuti sekarang ini. Iya, saya dapat mengerti sikap Tuan. Ayah, orang itu jahat. Mengapa dia tidak segera disuruh pergi? Jambu Nada, jangan berkata seperti itu. Tuan Rakuti adalah tamu kita malam ini. Kau harus menghormatinya. Maaf, Tuan. Saya mengaku bersalah. Memang saya telah berlaku kasar kepada putra Tuan. Dia telah mengatakan saya anak siluman, Ayah. Dia telah menyerang saya. Dia memukul saya. Dia jahat. Dia senang berbuat kasar. Jambu Nada, lebih baik kau tidur sekarang. Tidurlah. Besok kau harus bangun pagi-pagi. Apakah ayah akan mengusir orang itu? Jambu Nada, apa kau tidak mendengar kata-kata ayahmu? Tuan Rakuti tidak bermaksud buruk kepada kita. Dia hanya sekedar ingin bertamu. Ayo, tidurlah sekarang. Ayah, mengapa kau bela orang itu? Dia membuatku sakit hati. Dia mengatakan bahwa aku anak siluman. Apakah memang benar aku ini anak siluman? Kau anak ayahmu, bukan anak siluman. Tapi orang itu mengatakan bahwa aku anak siluman. Jambu Nada, kalau kau masih berkata-kata kasar seperti itu, aku akan memberi hukuman kepadamu. Sekalipun kita berada di atas gunung, kita hidup terpencil, kita juga harus tahu caranya bersopan santun. Ayo,
Tidurlah. Ini sudah malam. Bocah bersisik ular itu turun dari pangkuan ayahnya. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah ke ruangan pondok. Rakuti menundukkan wajahnya ke lantai pondok. Dia merasa tidak enak mendengar pengaduan si bocah. Maafkan anak saya, Tuan Rakuti. Dia memang tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Dia anak yang baik, Tuan. Memang saya yang salah. Saya telah berlaku kasar kepadanya. Apakah dia benar-benar putra Tuan? Iya, dia anak saya. Maksud saya, apakah dia putra kandung Tuan? Dia anak kandung saya. Namanya Jambu Nada. Jambu Nada. Bukankah Jambu Nada artinya emas? Barangkali setelah besar nanti, dia akan banyak mengumpulkan kepingan-kepingan uang emas. Tidak, Tuan Rakuti. Saya sama sekali tidak berharap anak saya menjadi orang kaya. Saya sengaja memberikan nama Jambu Nada dengan harapan supaya kelak dia bisa mempunyai hati seperti emas. Tapi itu hanyalah sekedar harapan saja. Bukankah setiap orang tua boleh mengharapkan sesuatu yang baik pada diri anaknya? Maaf, Tuan. Pada saat bertemu pertama kali, saya terkejut sekali. Saya hampir tidak percaya bahwa saya sedang berhadapan dengan bocah manusia. Maaf, Tuan. Mengapa kulit putra Tuan penuh noda-noda hitam seperti itu? Apakah dia pernah sakit berat sehingga merusak kulitnya? Tidak, Tuan Rakuti. Dia tidak pernah sakit berat. Bahkan dia jarang sekali sakit. Tubuhnya sehat. Apakah dia masih mempunyai seorang ibu? Tentu hati ibunya akan sedih sekali melihat noda-noda di tubuhnya. Maaf, Tuan Rakuti. Terus terang saya keberatan bicara soal itu. Saya tidak bermaksud menyimpan rahasia apa-apa. Tapi saya tidak sampai hati menceritakan perihal anak saya kepada orang lain. Harap Tuan Rakuti mengerti. Baiklah. Maafkan saya, Tuan. Saya telah bicara terlalu jauh. Seharusnya saya tidak boleh terlalu jauh memasuki kehidupan pribadi Tuan. Maafkan saya. Tidak apa. Mungkin Tuan Rakuti ingin istirahat? Silakan. Kalau mau, Tuan bisa tidur di ruangan dalam. Terima kasih, Tuan. Saya dapat tidur dengan nyaman di emper pondok ini. Tempatnya cukup bersih. Lagi pula api unggun itu membuat tubuh saya menjadi hangat. Terima kasih, Tuan. Rakuti segera memparingkan tubuhnya di emperan pondok. Dia tidak langsung tidur. Kepalanya sibuk memikirkan kehidupan laki-laki setengah tua yang aneh itu. Seorang bocah aneh dengan totol-totol hitam seperti sisik ular. Siapa sebenarnya laki-laki setengah tua ini? Dia mengaku tidak kenal sama sekali pendekar ternama Arya Kamandanu. Tapi aku belum bisa percaya kata-katanya. Sepertinya dia merahasiakan sesuatu di depanku. Baiklah. Aku harus bersabar. Aku harus mencari kesempatan untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Rakuti terlelap sebentar. Angin dingin memukul-mukul dinding pondok, membelai rambutnya yang sedikit berombak. Tiba-tiba Rakuti terbangun, dan dia melihat laki-laki setengah tua masih duduk di dekat tiang pondok. Pandangan matanya mengawasi api unggun. Apakah Tuan merasa dingin? Tidurlah di ruangan dalam. Di sini banyak tempat. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya sudah terlelap sebentar. Dan sekarang saya menjadi lebih segar. Saya ingin meneruskan percakapan kita. Apakah Tuan bersedia? Apakah masih ada yang perlu dibicarakan, Tuan Rakuti? Sepertinya saya tidak mempunyai hal-hal yang menarik yang perlu dibicarakan. Maaf. Apa benar Tuan tidak kenal pendekar ternama yang bernama Arya Kamandanu?
Rupanya Tuan masih memikirkan soal itu. Saya baru kenal namanya saja, Tuan. Orang-orang bercerita tentang kehebatan pendekar itu. Konon kabarnya, Arya Kamandanu mempunyai ilmu pedang yang dahsyat. Ilmu pedang naga puspa. Ya, mungkin juga. Biasanya memang begitu. Setiap pendekar pasti mempunyai ilmu andalan. Kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin sekali bertemu dengan Arya Kamandanu. Saya benar-benar mengagumi keperkasaannya. Saya mengagumi keberaniannya dan sifat-sifat kepahlawanannya. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi mengabulkan keinginan Tuan Rakuti. Oh ya Tuan. Pada saat saya mengejar-ngejar putra Tuan, pada saat saya berlari-lari naik di lereng bawah, saya menemukan sebuah gua. Aneh sekali suasana di sekitar gua itu. Tanaman-tanaman layu, banyak pohon-pohon yang kering dan meranggas. Rumpun semak belukar juga kering dan tumbuh tanpa gairah. Memang aneh sekali. Udara di sekitar tempat itu hangat, sekalipun berada di atas lereng gunung. Apakah Tuan pernah merambah daerah itu? Saya tidak pernah pergi kemana-mana, Tuan Rakuti. Paling-paling saya hanya pergi ke atas lereng, ataupun ke hutan-hutan liar di sekitar tempat ini, untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Saya tidak pernah pergi jauh. Tuan juga belum pernah masuk gua itu? Mengapa? Saya mempunyai sebuah pondok yang cukup hangat, sekalipun sederhana. Saya tidak pernah memerlukan sebuah gua. Maksud saya, apakah Tuan pernah meneliti ruangan di dalam gua itu? Saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk itu, Tuan Rakuti. Di atas lereng ini banyak sekali gua. Di sebelah utara pondok saya ini juga ada sebuah ceruk tebing yang bentuknya menyerupai sebuah gua. Tapi saya tidak pernah memasuki gua-gua itu. Tak ada gunanya bagi saya. Kalau Tuan masuk ke ruangan gua yang saya maksudkan, Tuan akan mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu? Iya. Apakah itu? Baiklah, Tuan. Akan saya ceritakan apa yang telah saya temui di ruangan gua itu. Ruangan gua itu cukup luas dan dalam. Saya terus menyusuri lorong gua. Dan akhirnya saya tiba di ruangan yang paling dalam. Mendadak saya melihat cahaya berwarna kebiru-biruan. Saya melangkah semakin dekat. Ternyata sumber cahaya kebiru-biruan itu adalah sebuah pedang. Pedang itu menancap pada dinding gua, sehingga yang tersisa hanya gagangnya saja. Saya yakin pedang itu adalah senjata pusaka. Saya bermaksud mengambilnya. Saya ingin mencabut pedang itu. Saya ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian saya membulatkan tekad serta keberanian saya. Saya meraih gagang pedang dan... Lalu apakah yang terjadi, Tuan Rakuti? Dapatkah Tuan mencabut pedang itu? Saya gagal, Tuan. Bahkan saya hampir saja mati konyol. Aneh sekali. Benar-benar suatu keajaiban. Gagang pedang itu seperti menghisap tenaga saya. Dan tiba-tiba cahaya biru perlahan-lahan berubah menjadi merah. Ruangan gua menjadi berwarna merah. Akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan niat saya. Ya, dan saya melangkah keluar gua. Memang aneh sekali pengalaman Tuan.
Jadi Tuan benar-benar belum pernah melihat ruangan gua itu? Tuan sama sekali tidak tahu menahu soal pedang itu? Bukankah sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah pergi kemana-mana? Semula saya kira Tuanlah pemilik pedang pusaka itu. Untuk apa saya memiliki sebuah pedang pusaka, Tuan Rakuti? Saya tinggal terpencil di atas lereng gunung. Saya hidup hanya ditemani anak saya. Saya tidak pernah mempunyai musuh. Untuk apa menyimpan senjata-senjata pusaka? Jadi menurut pendapat Tuan senjata pusaka tidak ada gunanya? Senjata pusaka hanya akan berguna jika seseorang mempunyai banyak musuh. Jika seseorang merasa senantiasa terancam keselamatannya. Menurut pendapat saya, senjata pusaka sangat penting artinya bagi seorang pendekar. Dengan senjata pusaka itu, seorang pendekar bisa memperoleh daya-daya kesaktian. Seperti saya ini misalnya. Saya membutuhkan senjata yang ampuh. Saya membutuhkan kekuatan yang dahsyat. Saya membutuhkan daya-daya kesaktian. Saya membutuhkan adijaya kasantikan. Mengapa Tuan Rakuti membutuhkan semua itu? Ada hubungannya dengan cita-cita saya, Tuan. Rupanya Tuan mempunyai cita-cita yang besar. Ya, saya mempunyai cita-cita yang sekarang masih tergantung di awan-awan. Apakah cita-cita Tuan, kalau boleh saya tahu? Sekarang ini, saya hanya hidup untuk cita-cita. Saya ingin menumpuk kekuatan yang besar. Dan dengan kekuatan itu, saya akan merebut kekuasaan Prabu Jayanegara. Saya ingin menjadi raja, Tuan. Raja Majapahit. Mengapa, Tuan? Tidak apa-apa, Tuan Rakuti. Setiap orang berhak menentukan cita-citanya sendiri. Tapi cita-cita menjadi raja bukanlah cita-cita seperti kebanyakan orang. Tuan harus bekerja keras. Tuan harus mampu bersaing dengan lawan-lawan Tuan. Dan barangkali Tuan harus mengorbankan segala-galanya demi cita-cita itu. Saya sudah siap melakukan apa saja untuk merebut benteng kota Raja Majapahit dan merampas tahta. Itu pekerjaan yang sangat berat. Apakah Tuan Rakuti menyadarinya? Itulah sebabnya saya jauh-jauh meninggalkan desa kelahiran saya, Tuan. Berhari-hari lamanya saya duduk merenung. Kepala saya penuh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara memperoleh kekuasaan. Saya benar-benar tercekam oleh cita-cita saya. Banyak orang-orang, teman-teman, menganggap cita-cita saya merupakan impian-impian kosong. Mereka mentertawakan saya. Bahkan ada yang mencemooh saya dengan mengatakan bahwa saya seperti seekor pungguk merindukan bulan. Ada satu hal yang ingin saya ketahui, Tuan Rakuti. Apa senangnya duduk di atas singgasana? Apa enaknya menjadi raja? Menurut pendapat saya, kebahagiaan bukan di situ tempatnya. Saya berpendapat lain, Tuan. Tahta adalah segala-galanya. Dengan menggenggam kekuatan paling besar, saya dapat memperoleh apa saja yang saya inginkan. Itulah keyakinan saya. Mudah-mudahan saja cita-cita Tuan Rakuti terkabul. Tapi saya merasa masih mempunyai kekurangan, Tuan. Saya belum menjadi seorang manusia sakti mandraguna. Karena itu, saya mohon bantuan Tuan. Saya ingin belajar ilmu kanuragan dari Tuan. Saya ingin menyerap ilmu-ilmu kesaktian yang Tuan miliki. Saya sangat membutuhkannya. Angkatlah saya menjadi murid Tuan. Gemblenglah diri saya ini. Tempalah diri saya, sehingga menjadi manusia berotot kawat, bertulang besi, dan berkulit tembaga. Saya sanggup mengerjakan apa saja yang Tuan perintahkan. Bagaimana, Tuan? Tuan bersedia menjadi guru saya?
Rakuti berkata-kata dengan semangat tinggi. Laki-laki setengah tua itu tidak segera menjawab pertanyaannya. Dia hanya duduk bersila seperti semula, dan matanya tidak lepas memandang cahaya merah api unggun yang mulai redup. Bagaimana Tuan? Tolonglah saya. Saya akan gembira sekali jika Tuan sudi menjadi guru saya. Mengapa Tuan Rakuti memilih saya sebagai guru? Saya percaya kepada Tuan. Saya yakin Tuan mempunyai simpanan ilmu-ilmu kesaktian. Saya yakin Tuan dapat menjadi guru saya yang sempurna. Dari mana Tuan tahu bahwa saya mempunyai simpanan ilmu-ilmu kesaktian? Saya ini orang biasa. Saya bukanlah pendekar. Saya tidak percaya. Sudahlah Tuan Rakuti. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Tuan. Saya tidak pernah mengajarkan apa-apa kepada orang lain. Saya bukan seorang guru. Mungkin Tuan memang bukan seorang guru. Tapi Tuan dapat mengajarkan ilmu-ilmu Tuan kepada saya. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat saya ajarkan kepada Tuan Rakuti. Maaf, kalau saya telah mengecewakan Tuan Rakuti. Rakuti kecewa. Dia tersenyum pahit. Dia merasa keinginannya dicampakkan begitu saja. Laki-laki setengah tua berdiri dan melangkah ke halaman pondok. Tangannya meraih potongan-potongan kayu kering dan menumpukannya di atas api unggun. Api kembali menjadi besar. Tiba-tiba Rakuti ingin mencobai kemampuan laki-laki yang sekarang masih berdiri tegak di halaman pondok. Diam-diam dia menggenggam tombak Patmayoni. Kemudian perlahan-lahan bangkit. Laki-laki setengah tua nampak tidak menyadari datangnya bahaya. Dia tetap berdiri dengan tenang. Matanya menatap api unggun yang semakin besar. Apa yang Tuan lakukan? Mengapa Tuan menyerang saya? Maaf, saya tidak dapat mempercayai perkataan Tuan. Tuan Rakuti, saya sudah lama sekali tinggal di tempat ini. Tempat yang terpencil. Tempat yang jarang dijamah tangan-tangan manusia. Biasanya saya hidup tenang. Saya tidak pernah mempunyai perkara dengan siapapun juga. Saya harap Tuan Rakuti ikut menjaga suasana ketenangan di tempat saya ini. Saya yakin Tuan menyembunyikan sesuatu di depan saya. Saya yakin Tuan telah berkata tidak jujur kepada saya. Kalau Tuan ingin menunjukkan keperwiraan Tuan, kependekaran Tuan, janganlah di depan saya. Saya mohon janganlah di depan saya. Tuan harus membuktikan di depan saya bahwa Tuan bukanlah seorang pendekar. Terus terang, saya ingin mencobai Tuan. Saya sudah lama sekali tidak berhubungan dengan kekerasan. Maaf, saya terpaksa menyerang Tuan. Kalau memang Tuan tidak mampu menahan gempuran-gempuran saya ini, barulah saya percaya bahwa Tuan bukanlah seorang pendekar. Kemudian saya akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Bersiaplah Tuan. Rakuti langsung menyerang dengan gencar. Laki-laki itu kelihatan gugup sebentar, tapi kemudian dia berhasil menangkis serangan. Rakuti terus memburu,
Dia mengirimkan beberapa pukulan sekaligus. Salah satu di antara pukulan